Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah ekonometrika hari ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang model regresi pada variabel dummy. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ambarwati, NIM 218, Elena Tias, NIM 227, Dwi Arya, NIM 229, dan Alivia Regita, NIM 233. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Misal, jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi, dan lain-lain. Variabel dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy sering juga disebut variabel boneka, binari, kategori, atau dikotom. Variabel dummy hanya mempunyai dua nilai, yaitu 1 dan 0, serta simbol D. Dummy memiliki nilai 1, atau D sama dengan 1. Untuk salah satu kategori dari 0, D sama dengan 0 untuk kategori yang lain. Selanjutnya adalah pemanfaatan regresi dummy. Tujuan menggunakan regresi dummy berganda-dummy adalah memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atau dependen atas dasar satu atau lebih variabel bebas atau independen, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang bersifat kualitatif atau data kualitatif tidak memiliki satuan ukur. Agar data kualitatif dapat digunakan dalam analisa regresi, maka harus lebih dahulu ditransformasikan ke dalam bentuk kuantitatif. Contoh data kualitatif adalah seperti jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan, harus ditransformasikan ke dalam bentuk laki-laki 1 atau perempuan 0. Bisa juga dicontohkan sebagai dengan tingkat pendidikan, misalkan SMA dan sarjana, maka diubah menjadi SMA 0 dan sarjana 1. Skala yang terdiri dari variabel dependennya adalah kuantitatif dan variabel independennya adalah kualitatif. Maka persamaan tersebut disebut persamaan regresi berganda dummy. Dalam kegiatan penelitian, kadang variabel yang akan diukur bersifat kualitatif sehingga muncul kendala dalam pengukuran dengan adanya variabel regresi dengan variabel bebas dummy. Yang ketiga adalah model regresi dummy variabel. Dummy variabel ini mencoba untuk membuat kuantifikasi dari variabel kualitatif dengan mempertimbangkan model sebagai berikut. 1. Model dummy intercept. Model intercept adalah model yang menggambarkan satu variabel kuantitatif dengan satu variabel kualitatif dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 D1 plus S, di mana Y sama dengan variabel dependen, X1 sama dengan variabel independen, A sama dengan koefisien dari intercept atau nilai awal, B1 sama dengan koefisien regresi atau kemiringan garis regresi, D1 sama dengan dummy, S1 sama dengan error atau kesalahan prediktor. Model yang kedua adalah model dummy slope.
Mode slope adalah di mana model regresi yang berbentuk memiliki intercept yang sama yakni B1, namun slope-nya ada 2 sebesar B1 plus B2 jika D bernilai 1 dan B2 bernilai 0. Dan misal D adalah jenis kelamin sehingga model sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 D1 X1 plus S, di mana Y sama dengan variabel dependen, X1 sama dengan variabel independen, A sama dengan koefisien dari intercept atau nilai awal, B1, B2 sama dengan koefisien regresi atau kemiringan garis regresi, D1, X1, dame jenis kelamin interaksi dengan variabel independen, S sama dengan error kesalahan prediktor. Yang ketiga adalah model kombinasi. Model kombinasi adalah model variabel dame dapat masuk sebagai komponen intercept dan sekaligus komponen slope dari persamaan regresi yang diamati. Dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 D1 X1 plus B3 D1 plus S, di mana Y sama dengan variabel dependen, X sama dengan variabel independen, A sama dengan koefisien dari intercept atau nilai awal, B1, B2, B3 sama dengan koefisien regresi atau kemiringan garis regresi, D1, X1 dame interaksi dengan variabel independen, S1 error atau kesalahan prediktor. Oke semuanya, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS untuk mengerjakan soal yang tadi. Langsung saja kita klik variabel view dan kita masukkan variabel-variabelnya. Y untuk gaji, X untuk masa kerja dalam tahun, D1 untuk jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, dan D2 untuk tingkat pendidikan yaitu SMA dan sarjana. Langsung saja kita klik data view, lalu nama-nama variabelnya akan muncul di kolom atas seperti ini. Lalu langsung saja kita copy data-data tadi yang telah diketahui sesuai dengan variabel-variabelnya. Jangan lupa D1 dan D2 ini adalah variabel dummy. D1 adalah jenis kelamin, 0 untuk pria, 0 untuk wanita dan 1 untuk pria. Dan D2 adalah tingkat pendidikan, 0 untuk SMA dan 1 untuk tingkat sarjana. Lalu kita klik Analyze, kita pilih Regression, Linear, lalu akan muncul seperti ini. Lalu kita pindahkan variabel gaji atau Y ke kolom dependen, dan variabel masa kerja, jenis kelamin dan pendidikan ke kolom independen. Lalu kita klik statistik, kita aktifkan estimates, model fit, deskriptif, collinearity diagnostic, dan Durbin-Watson. Klik continue. Lalu plot. Kita pindahkan ZPRED ini ke kolom X dan ZRESID ini ke kolom Y. Lalu aktifkan histogram dan normal probability plot, lalu klik continue. Lalu klik save. Kita aktifkan unstandardized di predicted value dan di residual. Kita checklist, lalu klik continue. Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka akan muncul data hasil regresi seperti ini. Dan selanjutnya kita tinggal masuk ke tahap analisis. Oke, yang selanjutnya adalah masuk ke dalam tahap interpretasi dari hasil yang telah kita peroleh dari aplikasi SPSS. Langsung saja, yang pertama adalah tabel berikut. Dari tabel berikut diketahui bahwa semua variabel bebas dimasukkan dalam analisis regresi linier, yaitu
variabel tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan masa kerja yang bertindak sebagai variabel independen, dan gaji yang bertindak sebagai variabel dependen. Selanjutnya, dari tabel berikut menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi atau R-nya sebesar 0,939. Kisaran nilai R adalah dari 0 hingga 1, yang mana semakin nilainya mendekati 1, maka semakin kuat variabel-variabel bebasnya dalam memprediksikan variabel terikatnya. Sehingga dalam data ini nilai R yang mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebasnya yaitu tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan masa kerja dapat mempengaruhi gaji pegawai dengan cukup kuat. Dan nilai R square sebesar 0,881 atau sebesar 88,1% menunjukkan bahwa variabel bebas mempengaruhi gaji pegawai sebesar 88,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Selanjutnya adalah dari tabel diketahui bahwa degree of freedom atau derajat kebebasan di mana DF regression sebagai pembilang dan DF residual sebagai penyebut. Nilai DF pembilang adalah 3 dan DF penyebut adalah 26. Selain itu juga diketahui dalam tabel bahwa nilai F hitung adalah sebesar 64,167 yang diperoleh dari perbandingan mean square regression dan mean square residual. Kemudian untuk F tabel dapat diperoleh dengan melihat tabel untuk nilai dari F sebesar 0,05,3,26. Setelah dicocokkan di tabel, hasilnya adalah 2,975. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu variabel pendidikan, jenis kelamin, dan masa kerja secara serentak mempengaruhi gaji pegawai. Selanjutnya, dari tabel koefisien kita dapat mengetahui nilai konstanta dan koefisien-koefisien, sehingga kita bisa membuat persamaan regresinya sebagai berikut. Y topi sama dengan 0,558 plus 0,428X plus 0,093D1 plus 1,603D2. Di samping itu, pada kolom sig di atas juga menunjukkan tingkat signifikansi hubungan antara setiap variabel bebas dengan variabel terikatnya, di mana jika sig hitung kurang dari alfa, maka variabel bebas tersebut akan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikatnya, di mana nilai alfa di sini adalah 0,05. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.